Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru semua yang sedang menonton di video channel YouTube Bernalar Official. Berarti Bapak Ibu guru semua sedang menghadapi PPG dalam jabatan di tahun 2023 angkatan kedua. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu guru semua dalam PPG dalam jabatan angkatan kedua di tahun 2023 ini prosesnya dimudahkan, dilancarkan, dan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Ibu guru semua, kita akan lanjut di video ini akan membahas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Bagi Bapak Ibu guru semua yang belum menonton video pembahasan LK 1.2, 1.1 ataupun LK 0.1, nanti silahkan linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita akan membahas sharing bareng LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Perlu diketahui bahwa eksplorasi penyebab masalah ini adalah kelanjutan dari LK identifikasi masalah yang kemarin ya. LK 1.1. Nanti silahkan Bapak Ibu guru semua dibuka lagi LK sebelumnya ya, dan kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan dieksplorasi penyebab masalahnya. Nah, kalau saya sesuai dengan arahan dosen pada waktu itu, di LK 1.1 itu kan ada 6 masalah yang diidentifikasi, ya, ada 6 masalah. Nah, untuk eksplorasi penyebab masalahnya, itu dosen pembimbing saya dan guru pamong itu, hanya menugaskan untuk mengambil 3 saja dari, 6 masalah yang kemarin diidentifikasi. Maka di sini saya hanya mencantumkan 3 masalah yang diidentifikasinya ya Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru semua, kalaupun misalkan harus ke 6-6-nya sesuai dengan arahan dosen pembimbing dan guru pamongnya, maka silahkan masalah yang diidentifikasinya ke 6-6-nya. Ya, semuanya sesuai dengan yang diarahkan, yang diwajibkan oleh dosen pembimbing dan guru pamongnya. Nah, karena saya cuma 3 ditugaskannya, maka saya hanya 3 mencantumkannya, ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ya, masalah yang diidentifikasi oleh saya. Yang pertama itu terkait kurangnya motivasi belajar siswa kelas 6. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua bisa melihat LK 1.1 yang kemarin saya sudah eh, posting dan linknya ada di video kemarin ya. Video pembahasan LK 1.1 itu ada di deskripsi. Kemudian yang saya ambil juga di sini yang diidentifikasinya yaitu beberapa peserta didik kesulitan dalam meraih hasil belajar yang tinggi dalam pembelajaran tema hasil belajar masih rendah ya. Jadi kesulitan meraih nilai bagus atau hasil belajarnya masih rendah di sini kaitannya ya. Kemudian masalah yang ketiga yang saya identifikasi itu adalah terkait orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak. Nah, 3 masalah ini yang saya identifikasi dan akan, dilakukan, eksplorasi penyebab masalahnya apa saja, ya. Oke, sekarang kita lihat ke masalah yang diidentifikasi yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa kelas 6. Nah, untuk hasil eksplorasi penyebab masalahnya, Bapak Ibu guru semua, sesuai dengan yang diarahkan oleh dosen juga, ya, sesuai dengan yang tercantum di LMS juga, itu saya mencantumkan yang pertama itu dari sumber kajian literatur. Nah, kajian literatur itu yang diperbolehkan kalau tidak salah jurnal ilmiah. Ya, jurnal ilmiah. Kalau kaitannya dengan skripsi dan yang sejenisnya, sejenis skripsi, itu kalau tidak salah tidak diperbolehkan. Ya, jadi diperbolehkannya itu hanya jurnal ilmiah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu guru semua ikuti apa yang disarankan oleh dosen. Ketika dosen mengatakan hanya diperbolehkan jurnal ilmiah, maka ambil saja jurnal ilmiah, ya. Nah, di sini saya, mengambil jurnal ilmiah dari Wahyu Puspita, Wahyu Puspalina dan kawan-kawan, ya ini jurnal ilmiahnya. Nah, jadi susunannya juga seperti ini formatnya. Yang pertama itu nama, ya kalau kebetulan di kelas saya itu, di kelompok saya, ya diseragamkan ya, bentuknya, formatnya itu seperti ini. Barangkali Bapak Ibu guru semua menemukan perbedaan ya silahkan ya. Tapi
kalau bisa tanyakan kepada dosen dan guru pamong kira-kira formatnya itu seperti apa, ya. Nah, kalau saya dari arahan dosennya seperti ini. Yang pertama, itu cantumkan namanya terlebih dahulu, setelah nama baru judulnya, judul jurnalnya. Ya, setelah judul jurnalnya, kemudian di mana terbitnya, ya, kemudian baru cantumkan link-nya, ya, link-nya. Oke, jadi ini ya Wahyu Puspalina dan kawan-kawan. Judulnya Motivasi Belajar Siswa Dasar Kelas Rendah pada Muatan Pembelajaran PPKN di Masa Pandemi COVID-19 Universitas Negeri Jakarta 2021. Nah, ini jurnalnya, ada linknya ya. Nah, jadi kaitannya ketika Bapak Ibu guru semua di sini kaitannya motivasi belajar siswa kelas 6, maka ya diusahakan jurnalnya pun yang masih satu jenjang. Ya, jangan sampai Bapak Ibu guru semua, masalah yang diidentifikasinya itu Bapak guru semua misalkan jenjangnya jenjang SD, akan tetapi jurnalnya, ya jurnalnya itu tingkatannya jenjangnya SMP atau SMA, jangan ya. Jadi usahakan untuk mencari referensi kajian literatur jurnal ilmiah, itu juga harus satu jenjang. SD lagi, ya. Jadi jangan sampai beda jenjang. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu guru semua cantumkan hal-hal yang penting yang ada di jurnal ilmiah tersebut. Contoh di sini saya faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar. Satu hasrat, 2 keinginan, kemudian juga ada dorongan kebutuhan belajar, 3 harapan dan cita-cita. Kemudian juga 2 faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar. Satu adanya penghargaan, 2 lingkungan belajar yang kondusif, 3 kegiatan belajar yang menarik, ya 3 ya. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya ada masalah lemahnya motivasi siswa dalam belajar terlihat dari satu kurangnya aktifnya, ya, seperti kurang aktifnya siswa jika diberikan pertanyaan dan lain-lain. Nah, ini jadi kaitannya dengan hal-hal penting yang mempengaruhi terhadap motivasi belajar. Saya cantumkan di sini 3 poin, ya tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu guru ya. Jadi kira-kira poin apa, ya bisa poin faktornya, kemudian juga masalahnya, ya. Nah, itu yang kaitannya dengan, kurangnya motivasi belajar. Nah, kemudian saya juga mencantumkan jurnal ilmiah yang kedua. Jadi, kalau saya itu mencantumkan 2 ya, tidak hanya satu. Kalaupun misalkan diperbolehkan hanya satu oleh, dosen pembimbing dan guru pamongnya, ya silakan cukup satu saja. Akan tapi di sini saya untuk menguatkan, ada 2 jurnal ilmiah yang saya cantumkan. Jurnal ilmiah yang kedua itu dari Muhammad Sururudin dan kawan-kawan. Judulnya Analisis Berbagai Faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SDN 3 Tebaban. Ya, ini Universitas Hamzan Wadi 2018. Nah, untuk jurnal juga itu ada batas minimal ya tahunnya, kalau tidak salah 3 tahun terakhir ya. Kalau tidak salah 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir atau sekitar 5 tahun terakhir lah. Jangan sampai lebih dari 5 tahun terakhir ya. Tapi agar lebih jelasnya nanti silakan Bapak Ibu guru tanyakan kepada dosen, pembimbingnya kira-kira untuk jurnal, ya kajian literaturnya itu, berapa tahun ke belakang ya. Oke, sekarang ini link-nya di sini ada. Nah, kemudian saya juga sama mencantumkannya itu adalah tentang faktor penyebabnya, ya, kemudian juga ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Ya, kemudian ada faktor lainnya juga. Jadi seperti itu ya, yang saya cantumkan dari jurnal ilmiah. Jadi tidak semua pengertian motivasi tidak usah, ya, tidak usah dicantumkan. Itu kan nantinya akan memuat banyak sekali ya pengertian, kemudian juga menurut para ahli tidak usah. Jadi kira-kira faktor, kemudian, masalah-masalah lainnya, ya seperti itu. Oke, kemudian setelah jurnal ilmiah, kajian literatur, saya juga di sini melakukan wawancara Bapak Ibu guru semua ya. Yang pertama, wawancara saya itu kepada guru atau teman sejawat yang ada di sekolah, atau boleh di luar sekolah Bapak Ibu guru semua. Misalkan ada yang menurut Bapak Ibu guru semua ini ada teman-temannya yang dirasa, pengetahuannya sangat atau wawasannya sangat luas ya terkait
tentang pendidikan, silahkan boleh. Jadi tidak harus satu sekolah ya, boleh. Nah ini saya mencantumkan 2 pendapatnya tentang, motivasi ya. Banyaknya faktor yang sangat mempengaruhi motivasi dan semangat belajar siswa. Faktor yang sangat mempengaruhi berasal dari dalam diri siswa tersebut, mulai dari satu kesehatan siswa, 2 kesiapan atau kemauan siswa untuk belajar, dan lain sebagainya sampai 5 poin di sini, untuk wawancara ke guru atau teman sejawat. Kemudian saya juga melakukan wawancara dengan ketua KKG atau ketua kelompok kerja guru yang ada di gugus saya ya. Nah, saya mencantumkan beberapa poin penting ketika wawancara, nanti silakan Bapak Ibu guru semua wawancara dengan ketua KKG boleh, atau pakar pendidikan ya, pakar pendidikan boleh ya. Kebetulan kalau saya waktu itu wawancaranya karena beliau sangat sibuk, jadi ya bisa lewat telepon ya, telepon. Nah, kemudian saya juga wawancara dengan kepala sekolah langsung ya, kepala sekolah sendiri di sekolah tempat saya mengajar ya. Nanti silakan cantumkan nama narasumbernya siapa, waktunya kapan. Nah, ini ada 3 poin penting yang disampaikan oleh kepala sekolah saya eee, terkait motivasi belajar siswa rendah ya. Nah, kemudian ada pengawas bina juga dari Dinas Pendidikan ya. Dan biasanya kan pasti ada pengawas bina setiap sekolahnya dari Dinas Pendidikan. Nah, waktu itu saya juga melakukan wawancara dengan pengawas bina yang nanti silakan Bapak Ibu guru semua janjian terlebih dahulu kira-kira, ada waktu luang tidak pada pengawas bina ya, tanyakan ya. Nah, kebetulan waktu itu kepala bina saya karena sedang sibuk melakukan monef ke sekolah-sekolah, dan melakukan kegiatan, banyak kegiatan, maka saya menghubunginya lewat telepon, ya lewat telepon, dihubungi langsung oleh pengawas bina. Nah, silakan boleh ya, nanti silakan Bapak Ibu guru tanyakan kepada pengawas bina terkait masalah yang diidentifikasinya yang akan dieksplorasi, ya. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua cantumkan ke sini, ya. Nah, kemudian setelah itu, masalah yang diidentifikasi yang kedua, yang saya ambil itu adalah beberapa peserta didik kesulitan dalam meraih hasil belajar yang tinggi dalam pembelajaran tematik ya. Karena walaupun, kurikulumnya sudah 2000 kurikulum merdeka, KUMER ya, akan tetapi saya di kelas 6 pada waktu itu masih belum kurikulum merdeka. Ya kalau kelas 6 belum, masih 2013. Nah, sama yang saya cantumkan di sini untuk eksplorasi penyebab masalahnya itu ngambil dari jurnal ilmiah, ngambil 2 jurnal ilmiahnya. Yang pertama itu jurnal ilmiahnya dari Tasya Nabilah dan Agung Prasetyo Abadi. Nah, ini judulnya, kemudian ini terbitnya di sini, kemudian ada alamatnya ya, alamatnya. Nah, ini sama, hanya beberapa hal penting saja yang saya cantumkan, jadi tidak semua saya cantumkan, pengertian tidak saya cantumkan. Jadi hanya faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap hasil belajar, ya. Hanya itu saja sih yang saya cantumkan di sini sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Kemudian juga jurnal ilmiah yang kedua dari Tiara Putri Maduratna dan Agung Setiawan. Ini judulnya, ya jadi satu jenjang ya, SD ya. Ketika Bapak Ibu guru semua SD yang ngambil jurnalnya yang kaitannya dengan jurnal SD ya. Ini alamatnya, kemudian ini adalah, hal terpenting yang saya ambil dari jurnal ini. Saya hanya mencantumkan satu saja ya. Kemudian selain itu juga sama, saya juga melakukan wawancara dengan teman sejawat, sama teman sejawatnya sesuai dengan yang masalah diidentifikasi yang pertama. Ya, jadi Bapak Ibu guru semua langsung tanyakan ya dengan teman sejawat itu ketiga masalah yang diidentifikasi ya. Nah, ini untuk jawabannya dari teman sejawat, kemudian juga dari KKG juga ada, ya kemudian kepala sekolah juga sama,
saya tanyakan juga terkait hasil belajar siswa yang rendah itu, dan pengawas bina juga saya tanyakan, ya. Jadi pengawas bina ditanyakan juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyebab, hasil belajar siswa rendah, ya. Nah, itu kemudian untuk masalah yang diidentifikasi yang ketiga yang saya ambil dari LK sebelumnya, LK 1.1, itu orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak. Nah, ini sumber kajian literaturnya juga sama ya, Bapak Ibu guru semua, saya mengambil 2 jurnal, jurnal ilmiah. Yang pertama dari Isti Zulfa Nida dan kawan-kawan, peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak usia sekolah dasar. Jadi itu ya, jenjangnya sama gitu ya, jenjangnya SD, yang SD lagi. Oke, ini alamatnya, ya ini linknya, kemudian saya ambil 2 poin saja dari jurnal ilmiah tersebut ya. Kemudian jurnal ilmiah yang kedua, Siska Gian Kurniasi dan kawan-kawan, ini judulnya. Peran pendampingan orang tua dalam mendukung perkembangan belajar anak di masa pandemi COVID-19 2021 ya. Ini alamatnya, linknya. Kemudian ada 3 hal terpenting yang saya ambil, saya kutip dari jurnal ilmiah Siska Gian Kurniasari dan kawan-kawan ya. Wawancara juga sama, wawancara saya kepada teman sejawat yang sama yang tadi, sekaligus ya jadi 3 masalah itu langsung saya tanyakan ya. Kemudian kepada ketua KKG, gugus juga sama, kepada kepala sekolah juga sama, dan kepada pengawas bina. Jadi ketiga masalah yang diidentifikasi dan akan kita eksplorasi, tanyakan semua kepada narasumber yang akan kita wawancara ya. Tiga-tiganya tanyakan. Oke, itu untuk hasil eksplorasinya. Kemudian di kolom yang terakhir, yaitu analisis eksplorasi penyebab masalah. Ya, analisis. Nah, setelah dianalisis, nah, jadi formatnya juga seperti ini kalau dari dosen saya ya, arahan dosen saya. Itu biasanya setiap kelas itu beda. Nanti silakan teman-teman semua tanyakan lebih jelas ya kepada dosen pembimbing. Kalau saya seperti ini, formatnya ya. Setelah dilakukan analisis terhadap kurangnya motivasi belajar siswa kelas 6 melalui berbagai macam sumber literatur dan wawancara, maka dapat ditentukan penyebab masalah yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan sebagai berikut. Nah, ini jadi ya, jadi kalimatnya seperti ini. Setelah dilakukan analisis terhadap kurangnya motivasi belajar siswa kelas 6, yang ini ya, kurangnya motivasi belajar siswa kelas 6. Nah, melalui jurnal ilmiah, kemudian wawancara, nah, jadi seperti itu ya. Nah, baru kemudian setelah itu sebutkan poinnya, apa saja. Ya, satu, siswa belum terbiasa melakukan kegiatan belajar yang baik di rumahnya. 2, kurangnya perhatian dari keluarga siswa. Kemudian 3, pengaruh penggunaan gadget. Ya. 4, kondisi lingkungan dan teman-teman sebayanya. Kemudian 5, guru belum maksimal. 7, pemantauan guru terhadap belajar masih kurang. Ya, kemudian selanjutnya orang tua tidak tegas, ini 7 ya, tadi 6. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada 7 poin yang saya ambil ya, dari hasil wawancara dan jurnal ilmiah tersebut. Jadi ada 7 ya, yang poin penting terhadap, eee, yang menentukan terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 rendah ya, seperti itu. Dan ini juga biasanya kalau dosen pembimbing saya, yaitu kalau ada pengulangan kalimat yang sejenis sama, misalkan ada di atas ada pembahasan tentang siswa, kurangnya apa menurut orang tua. Nah, diharapkan di bawahnya juga, tidak ada ya. Jadi cukup satu saja. Kaitannya dengan orang tua, ya orang tua, kaitannya dengan pengaruh gadget, cukup satu saja, di bawahnya jangan ada lagi ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Kita di masalah yang diidentifikasi yang kedua. Sama kalimatnya seperti ini ya untuk, kolom analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa peserta didik yang kesulitan, nah ini kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke situ, ya, kembali lagi ke kolom kedua di sini, ya. Yang kesulitan dalam meraih nilai hasil belajar yang tinggi dalam pembelajaran atau hasil belajar rendah melalui berbagai macam sumber literatur dan wawancara,
maka dapat ditentukan penyebab masalah yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan sebagai berikut. Nah, jadi seperti itu kalimat kalimat dari kelas saya mah seperti ini ya. Jadi seragam sama. Nah, kemudian saya cantumkan tuh apa saja ya kita simpulkan dari hasil eksplorasi tadi, dari jurnal ilmiah, dari wawancara kepada narasumber kepala sekolah, pengawas bina, teman sejawat, ketua KKG, atau pakar pendidikan. Nanti silakan teman-teman semua simpulkan kira-kira apa saja ya, apa saja yang mempengaruhinya. Oke, jadi itu ya. Dan yang terakhir untuk, masalah yang diidentifikasi yang ketiga, analisis eksplorasi penyebab masalahnya, kalimatnya juga sama ya seperti ini ya. Setelah dilakukan analisis terhadap orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak melalui berbagai macam sumber literatur dan wawancara, maka dapat ditentukan penyebab masalah yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan sebagai berikut. Nah, ini saya mencantumkan 3 ya, dari, kesimpulan yang saya ambil dari jurnal ilmiah, dari hasil wawancara ada 3 poin ya. Jadi seperti itu sih untuk LK 1.2, eee, eksplorasi penyebab masalah ya. Jadi lebih jelasnya, Bapak Ibu guru semua terkait format-format, eksplorasi penyebab masalah, lebih jelasnya sih ditanyakan ke dosen pembimbingnya langsung ya. Untuk jurnal ilmiah, kira-kira berapa tahun ke belakang ya, kemudian penulisannya di sini ya, format penulisannya, nama dulu atau judul dulu, ya atau apa dulu, jadi seperti itu ya. Itu agar lebih lebih enak sih sebetulnya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sharing terkait LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silakan barangkali Bapak Ibu guru semua yang membutuhkan contohnya yang ini, nanti saya akan, simpan linknya ya Google Drive linknya itu di kolom deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat dan agar lebih bermanfaat buat teman-teman guru yang lain, silahkan di-share video ini ke teman-teman guru yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua dimudahkan prosesnya, dilancarkan prosesnya, dan mendapatkan hasil kelulusan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan silahkan Bapak Ibu guru semua eh, boleh menambahkan apabila menurut Bapak Ibu guru semua adanya kekurangan terkait, sharing kita di video kali ini. Oke, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.